Kini mantan Mantri Bank BUMN Unit Kasihan naik status jadi tersangka. Yogyakarta. Cakrainvestigasi.com. Kini status DP mantan account officer, Mantri pada Bank BUMN Unit Kasihan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penyaluran pinjaman, kredit mikro, KUR dan KUPEDES pada salah satu Bank BUMN Unit Kasihan periode Januari tahun 2019 Desember tahun 2021 serta salah satu Bank BUMN Unit Pandak periode Januari tahun 2022 September tahun 2023 berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta. Hal ini seperti disampaikan oleh Kejati DIY Ahelia Abustam, SH, MH, saat jumpa pers di lobi Kejati DIY, Senin tanggal 1 September tahun 2024. Selengkapnya reporter Maspai Cakra Investigasi melaporkan dari Kejati DIY. Bank BUMN Unit Kasihan dan Unit Pandak Kabupaten Bantul. Jadi pada hari Jumat, tepatnya tanggal 30 Agustus 2024, penyidik Kejaksaan Tinggi DIY telah meningkatkan status saksi DP selaku mantan account officer atau mantri pada Bank BUMN Unit sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan penyaluran pinjaman atau kredit mikro, KUR dan KUPEDES pada salah satu Bank BUMN Unit Kasihan periode Januari 2029 sampai dengan 2021 serta salah satu Bank BUMN Unit Pandak periode Januari 2022 sampai dengan 2023 berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyidik Kejati DIY telah memperoleh 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka DP sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP akibat perbuatan tersangka DP Bank BUMN Unit Kasihan dan Bank BUMN Unit Pandak mengalami kerugian sebesar Rp6.533.066. Selanjutnya, terhadap tersangka DP dilakukan pemeriksaan kesehatan dan oleh dokter dinyatakan yang bersangkutan sehat. Kemudian terhadap tersangka DP berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY dilakukan penahanan di Lapas Perempuan kelas 2 B Yogyakarta selama 20 hari ke depan. Jadi penahanan terhadap tersangka DP sudah kita keluarkan screen untuk dilakukan penahanan selama 20 hari. Dan selanjutnya nanti kita lihat diperpanjang lagi untuk tahapan berikutnya. Adapun modus operandi dari tersangka DP selaku account officer dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut dengan cara tersangka DP mencari orang yang bersedia dipinjam identitasnya untuk mengajukan kredit KUR dan KUPEDES baik dengan imbalan berupa uang maupun tidak. Jadi tersangka DP pinjam identitas secara kolektif, dia mengumpulkan dan setelah itu ada yang diberikan imbalannya dan ada juga yang tidak. Tersangka DP juga menggunakan modus operandi menawarkan orang lain untuk mengajukan kredit KUR dan KUPEDES, namun tersangka DP menambahkan atau menaikkan plafon pinjaman baik atas pengetahuan calon nasabah maupun tidak. Jadi tersangka dalam hal ini, tersangka DP ada plafon, tapi untuk para nasabah itu sengaja dinaikkan plafonnya untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan yang bersangkutan tersangka. Untuk memperlancar aksinya, tersangka DP melakukan bagi calon debitur yang tidak memiliki usaha
Tersangka DP mempersiapkan SKU atau surat keterangan usaha dengan mengisi sendiri jenis usaha dan tempat usaha calon debitur yang bukan sebenarnya, lalu meminta calon debitur untuk meminta cap stempel pada SKU tersebut di kelurahan setempat. Jadi ada pemalsuannya di sini ya. Bagi calon debitur yang berdomisili tempat tinggal atau domisili usahanya di luar Kecamatan Kasihan atau Kabupaten Bantul, Kecamatan Pandak dan Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, tersangka DP merekayasa domisili tempat tinggal atau domisili usaha pada form rekomendasi pinjaman dan atau merekayasa domisili usaha pada SKU, surat keterangan usaha, seolah-olah domisili tempat tinggal atau domisili usaha calon debitur berada di wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Ini maksudnya DP ini berusaha bahwa pinjaman dari nasabah itu masuk ruang lingkup daripada DP sehingga dia dapat dengan mudah mengatur pinjaman dan yang lain-lain sesuai dengan keinginan daripada tersangka. Tersangka DP melakukan rekayasa foto tempat usaha yang mana tempat usaha tersebut bukan merupakan usaha milik calon debitur yang sebenarnya, dengan tujuan untuk lebih meyakinkan pemutus kredit atas beberapa kredit yang diprakarsai. Tersangka DP melampirkan agunan pada berkas kredit yang diprakarsai, namun agunan yang digunakan tersebut diambil tersangka DP dari agunan nasabah existing Bank BUMN Unit Kasihan maupun Bank BUMD Unit Pandak. Selanjutnya, perbuatan tersangka DP disangka melanggar pasal primer pasal 2 ayat 1 Yunto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah untuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk pasal 64. Selanjutnya subsidiar pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah untuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk pasal 64. Jadi sangkaan kami terhadap tersangka DP ini adalah dilakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Jadi dari pihak tersangka dan bekerja sama, ada beberapa orang yang diajak bekerja sama. Namun saat ini untuk saat ini baru satu yang kita tetapkan tersangka yaitu DP dan tidak menutup kemungkinan untuk tersangka yang berikutnya ada penambahan tersangka. Dan perbuatan tersebut dilakukan bukan saat itu juga, berlanjut perbuatan itu. Ada beberapa tahun yang bersangkutan melakukan hal tersebut sehingga kerugiannya mencapai 6 miliar. Mungkin itu yang dapat